Tolong, negara kita itu negara tropis dan sekarang musim hujan, banyak nyamuk DBD dan banyak pasiennya. RBB, Rumah Belajar Bersama, telah menyusun konten edukasi terkait demam berdarah. Dari nyamuknya, pencegahannya, pemberantasannya, pertolongan pertama sampai pengobatannya. Mohon perhatikan dengan cermat dan seksama untuk keselamatan dan kesehatan diri sendiri dan anggota keluarga kita. Video ini merangkum dan mengedit dari berbagai video yang ada, sumbernya ada tertulis. Kita mengawali membahas banyaknya nyamuk di musim hujan karena banyaknya genangan air. Dr. Tan di Tribun News mengatakan yang menggigit itu hanya nyamuk betina. Dan dia bertelur di air yang jernih, sekali bertelur sampai ratusan. Untuk itu perlu waspada akan gigitan nyamuk antara jam 6 atau jam 7 sampai jam 9 pagi. Kemudian jam 3 sampai jam 5 sore, itu yang paling banyak aktivitasnya walaupun tidak menutup kemungkinan waktu yang lain. Untuk lebih detailnya, silakan cermati susunan materi DBD di rbb.id. Tautannya ada di deskripsi, tinggal klik. Sebelum masuk ke pertolongan pertama, kita bahas dulu pencegahannya. Pemerintah dan tenaga kesehatan selalu menggaungkan 3M+, namun ya perlu dielaborasi lebih lanjut. Contohnya mengubur barang, tidak semua rumah mempunyai lahan. Mendaur ulang barang, tidak setiap orang mempunyai waktu lebih. Perhatikan juga fogging atau pengasapan, RW 1 melakukan, RW 2 tidak. Tentu saja nyamuk di RW 2 bisa cepat pindah ke RW 1. Begitu pula bila satu rumah tidak semuanya di fogging. Matiin itu cuma nyamuk dewasa. Fogging itu hanya mematikan nyamuk dewasa. Kemungkinan yang telur dan larva masih ada tidak tersentuh. Intinya bagaimana telur nyamuk tidak berkembang dan musnah dan nyamuk yang berterbangan berkurang, hilang dan tidak menggigit. Bila digigit dengan nyamuk Aedes, yang betina ya yang menggigit, dan masuk virus dengue, ada yang tidak bergejala karena daya tahannya kuat, ada yang hanya demam dengue, dan ada yang sampai demam berdarah dengue atau DBD. Gejalanya seperti yang tertera di Kompas TV berikut. Bintik merah pada kulit yang tidak hilang bila kulit diregangkan, demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri otot, tulang, sendi, mual, muntah, sakit di bagian belakang mata, pembengkakan kelenjar, getah bening. Jadi yang terganggu pada demam berdarah sebetulnya bukan semata-mata masalah trombosit, tapi masalah kekurangan cairan. Oh, kekurangan cairan. Nah, itu nomor 1 dulu, baru nomor 2 sebetulnya yang jadi pemantauan adalah trombosit. Jadi kalau dalam pemeriksaan lab darah yang kita pantau hematokrit namanya untuk kekentalan darah, kemudian yang kedua adalah trombosit gitu untuk lihat. Nah, itu perlu kita lakukan mulai di hari keempat. Mengapa tidak kita lakukan dari awal? Karena di hari pertama sampai ketiga parameter lab itu belum terjadi perubahan. Jadi dilakukan perubahan pun tidak ada gunanya gitu ya. Nah, hari keempat kita mulai pemeriksaan. Kalau hematokritnya mulai naik 20% dari baseline, nah itulah saat kita mulai melihat bahwa jangan-jangan memang kekurangan cairan ini sedang terjadi. Jadi kita harus berikan cairan lebih banyak lagi. Selama 2-3 hari pertama itu cukupi kebutuhan cairan. Jadi karena kita demam, asupan turun. Nah, itu risiko kita menjadi kekurangan cairan. Karena itu usahakan dalam 2-3 hari tersebut kompres, minum obat demam kalau memang demam, minum cukup cairan. Nah, cairan tentu cairan elektrolit. Bisa banyak jus, susu gitu ya. Nah, itu yang kita harus lakukan dulu selama 2-3 hari pertama. Hari ketiga, keempat masih demam, datang ke dokter dilakukan pemeriksaan. Waktu demam tinggi itu nggak perlu langsung datang ke dokter hari itu pertama kali. Karena kalau diperiksa di hari itu pun tidak ada pemeriksaan leukosit atau trombosit yang akan berubah. Kecuali kita bisa periksa NS1 gitu ya. Nah, tapi yang penting adalah hari keempat, hari ketiga akhir atau hari keempat dihitung dari hari demam tersebut. Kalau kita masih demam, segera datang memeriksakan diri ke dokter. Di saat itulah dokter perlu untuk melakukan pemeriksaan darah untuk mengkonfirm apakah memang ini condong ke arah DBD dan bisa memulai terapi cairan. Tidak ada obat yang sampai saat ini bisa diklaim untuk menaikkan trombosit. Jadi trombosit itu akan turun sampai satu titik tertentu, kemudian dia akan naik sendiri secara alami. Nah, titik terendahnya itu tidak bisa kita prediksi, karena itu yang penting pada demam berdarah adalah monitoring, pemantauan. Karena kita tidak tahu orang mana, pasien mana yang akan trombositnya sedemikian rendah. Tapi yang penting ketika dia mulai turun, cairan kita harus cukupi, kemudian dia akan naik sendiri secara alamiah.